Faya ayyuhal ikhwan intabihu wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum bitaubati. Padhulu fit tariqi warji'u ila rabbikum mahadi kawafili ruhaniyah fa an qaribun yanqati afriq wa la yujad rafiqhu illa dzalikal alam fa majina bitankiyati hadhihi dunya hadi dunya daniyah kharabiyah walinaqna abi muhimmati nafsiyatil khabisati panabikum alaihi salatu wassalam li ajlikum muntanzirun magmumun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gomi li ajli ummatil ladzi fi akhiriz zaman. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku semua, sadarlah kamu, segeralah kamu kembali tobat minta ampun kepada Tuhanmu beserta rombongan guru-guru kerohanianmu. Tidak ada jalan lain yang lebih pendek dan tidak ada teman yang dapat menolongmu dalam alam ini kecuali jalan torekot Tuhanmu itu. Tidaklah kita datang ke dunia ini yang kotor dan yang hina dina untuk tinggal selama-lamanya. Kita datang ke dunia tidak hanya untuk makan dan minum dan untuk melepaskan hawa nafsu yang cemar, sedangkan nabimu menanti kedatanganmu ke alam baqo dengan bermuram durja itu. Jadi disitulah kita diperintahkan oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani untuk segera ikut rombongan para guru-guru mursyid ya, untuk bertobat kepada Allah. Kita harus segera ikut rombongan para guru mursyid dengan cara tobat, yaitu tentu dengan cara ditalkin. Tobat, mandi tobat, talkin. Fal ilmu, maka adapun ilmu, munzalu yang diturunkan alaina atas kita. Maka adapun ilmu yang diturunkan alaina kepada kita, ilmani, ada dua ilmu katanya, kata Syekh Sultan Al-Syabul Qadir. Pertama zahir, ilmu zahir. Yang kedua ilmu batin. Yakni yang dimaksud ilmu zahir dan batin yaitu ilmu syariat dan ma'rifat. Ilmu syariat dan ma'rifat, kata Syekh Sultan Aulia. Fa'amaro bisyariat. Fa'amaro, maka diperintahkan gitu. Fa'umiro, maka diperintahkan bisyariat, dengan syariat. Ala zahirina, untuk zahir kita. Jadi kita diperintahkan menggunakan syariat, ilmu syariat kalau dalam urusan zahir kita. Wabil ma'rifati, dengan ma'rifat
ala batinina, untuk kepentingan batin kita itu dibutuhkan ilmu ma'rifat. Fa umira bis syariat ala zahirina wa bil ma'rifat ala batinina, batin kita. Liyuntaja, untuk menghasilkan min istimahima, daripada pertemuan atau perkumpulan keduanya. Liyuntaja, untuk menghasilkan min istimahima, dari istima. Istima itu dari himpunan keduanya, ya, antara ilmu syariat kita untuk memegang ilmu syariat ketika buat zahir kita, ilmu marifat untuk batin kita, supaya menghasilkan dengan dihimpun kedua ilmu tadi, yaitu menghasilkan ilmu hakikat, ya, ilmu hakikat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzahu la yabghiyan. Marajal bahrain, ada dua pemisah, dua terbelah lautan, yaltaqiyan, saling bertemu dua-duanya, bainahuma, di antara keduanya, barjah, ada pemisah, la yabghiyan, yang tidak akan, yabghiyan, la yabghiyan, tidak akan bertemu, tidak akan nyatu. Ar-Rahman 2 ayat 19 dan 20. Wa ila jika, wa ila kecuali, katanya. Wa ila lam yakun bi ma'rifat, babi mujarradi ilmu zahir. Jika itu tidak digabungkan, ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu zahir itu diperintahkan itu ilmu syariatnya, ilmu batin itu yaitu diperintahkan dengan ilmu marifat, digabungkan keduanya menghasilkan ilmu hakikat, kata Syekh Sultan Al-Sabri. Marajal bahraina yaltaqiyan bainahum barzahu la yabghiyan, bainahuma barzahu la yabghiyan. Marajal bahrain, maroja bahrain, terbelah lautan, yaltaqiyan, nyatu, bainahuma barzahu, di antara keduanya ada pemisah, barjah, la yabghiyan. La yabghi itu tidak saling mencari, artinya tidak akan ketemu. Ar-Rahman, surat Ar-Rahman 2 ayat 19 dan 20. Wa ila kecuali, wa ila lam yakun, gitu. Jika tidak menggunakan keduanya, pa mujarradi ilmu zahir, kalau seandainya orang hanya menggunakan ilmu zahir doang, dia hanya berkutat di ilmu zahir, la tahsul hakikat, dia nggak bakalan mendapatkan ilmu hakikat kalau hanya di semata-mata ilmu zahir tadi. La tahsul hakikatu. Kalau semata-mata kita hanya menggunakan ilmu zahir, ya, tadi marjal bahrain yaltaqiyan, 2 lautan terbelah, yaltaqiyan, saling bertemu, bainahum barzahu la yabghiyan, karena diantaranya ada barjah, la yabghiyan, yang tidak saling mencari, yabghi
la yabghiyan. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan ilmu zahir. La tahsulul hakikat dibilang kalau semata dengan ilmu zahir, hanya mengandalkan ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu nahwu shorob, itu la tahsulul hakikat, itu tidak akan sampai kepada hakikat. Wala yahsulu ilal maksud, bahkan tidak akan sampai kepada yang dituju. Tidak akan sampai kepada yang dituju. Jadi ilmu diturunkan kepada kita itu ada dua ilmu. Pertama zahir, kedua batin. Yani yang dimaksud ilmu zahir adalah ilmu syariat. Syariat itu asal kata syara'a yasra'u syar'an atau syariatan. Di dalam kamus itu muridan insal bilma, yaitu tempat di mana manusia datang mengambil air, syariat. Jadi dua ilmu zahir batin itu menurut Syekh Sultan Aulia Syah Abdul Qadir dalam kitab Asyar pembukaan ini, itu harus pakai ilmu syariat dan ma'rifat. Pak umiro bisyariat, maka kita diperintahkan untuk memegang pakai ilmu syariat nih. Ala zahirina, kalau untuk zahir kita, jasad nih. Sholat 5 waktu pakai ilmu syariat, tahu rukun sholat, tata cara wudhu, cara sujud bagaimana, cara ruku bagaimana. Jadi kalau untuk menghukumi zahir kita yang bisa kelihatan oleh kasat mata kita, kata saya itu harus pakai ilmu syariat itu. Ilmu syariat. Seperti rukun Islam yang 5 itu harus pakai ilmu syariat. Diperintahkan kita untuk pakai ilmu marifat, yaitu ketika untuk kepentingan batin kita, ruh di dalam diri kita itu harus pakai ilmu marifat. Makanya kalau kita hubungkan kepada ajaran Abah Guru kita Syekh Abdul Rahman, ilmu marifat itu harus bertoreko. Syariat, torekot, hakikat, marifat. Nah, lanjut kata Syekh Sultan Aulia, liuntaja min istimahima ilmu hakikat. Min istimahima, dari keduanya dihimpun. Istimah itu kumpul, terkumpul keduanya antara ilmu syariat dengan ilmu marifat untuk menghasilkan atau menjadi natijah nilainya ilmu hakikat. Antara syariat dengan marifat disatukan jadi ilmu hakikat. Kama qala ta'ala, sebagai Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman tuh, marajal bahrani yaltaqiyan. Lautan itu terpisah, terbelah tuh, tapi bisa nyatu. Nah, bahrain ini maksudnya ilmu syariat, ilmu hakikat. Yaltaqiyan, disatukan tuh. Bainuma barjah, di antara dua lautan tadi itu ada barjah, ada pemisah. La yabghiyan, tidak saling mencari. Yabghi, mencari. Nah, ini mah istilah ngambil dalilnya di surah Ar-Rahman. Nah, makanya dari surat Ar-Rahman tadi takwilnya, Syekh Sultan Aulia mengambil takwilnya, wa ilam yakun istimahuma baina ilmu syariat wa ilmu marifat, katanya. Hanya semata-mata hanya ilmu zahir doang, bimujarradi ilmu zahir.
Kita hanya menggunakan ilmu zuhir doang. La tahsulul hakikat, tidak akan ketemu hakikat. La tahsulul hakikatu, la tahsulul hakikatu. Bukan hanya itu aja, wala yasilu ilal maksud, tidak akan sampai kepada yang dimaksud. Tidak akan bisa sampai kepada yang dimaksud. Jadi kita ulang lagi, fa ilmu munazzalu alaina ilmani zohirin wa batinin, yakni syariat wal ma'rifat, syariat wal ma'rifat. Fa umira bi syariat ala zohirina wa bil ma'rifat ala batinina liuntaja min istimahima ilmu hakikati, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, marajal baharain yaltaqiyan bainahuma barzahu la yabghiyani. Rahman ayat 19-20. Wa ila fa bi mujarradi ilmu zahir la tahsulul haqiqatu wa la yasilu ilal maksud. Tidak akan sampai kepada yang dituju. Kalau tadi kita buru-buru, kalau kita taubat, gabung dengan guru rani, para guru mursyid kita. Karena di dunia ini kita bukan enak-enak aja, kata Syekh Sultan Aulia. Tapi Nabi kita menunggu kita dalam keadaan muram durja, dalam kesedihan. Gomiya li ajli ummatil ladhi fi akhiriz zaman, kata Nabi. Kesedihanku karena umatku yang hidup di akhir zaman. Maka jalan yang pintas untuk kita bisa selamat di dunia ini, yaitu dengan bergabung dengan rombongan para guru rohani kita. Ingat bahwa ilmu yang diturunkan kepada kita dalam kitab Syekh Sultan Abdul Qadir Syekh Asrar ini dua ilmu, saudara. Pertama ilmu zohir, kedua ilmu batin. Nah, yang dimaksud ilmu zohir, ilmu syariat, adanya bukan dalam ilmu fikih. Ilmu marifat ada dalam kitab-kitab tasawuf. Maka diperintahkan untuk pakai ilmu syariat kalau urusan zohir kita. Seperti sholat 5 waktu, cara puasa, cara haji. Ilmu syariat, cara berdagang, ilmu syariat. Dan diperintah untuk pakai ilmu marifat, urusan batin, urusan hati. Nah, ilmu marifat dan urusan hati itu, kalau dalam Thorekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah, bahwa ada di diri kita itu 7 latifah. Yang disebut zohir batin Muhammad. Yang ilmu di Aba Guru. Kalau kata Syekh Sultan kan, wa umira bi marifat ala batinnya. Diperintahkan kita untuk pakai ilmu marifat untuk urusan batin. Nah, ternyata di dalam batin kita, kalau kita kupas ke dalam, ini ada di dada itu alamul amri. Itu alamul amr yang terdiri dari latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul syiri, latifah khofi, latifah ahfa. Nanti di otak benak latifah nafsi, batang tubuh kita latifah qolat. Itu di diri kita nanti disebut zuhir batin Muhammad, karena kita berasal dari ciptaan asal muasal dari ruh Muhammad atau nur Muhammad. Makanya di situ butuh penggabungan antara ilmu syariat dengan ilmu arifat untuk menghasilkan ilmu hakikat. Ini menurut Syekh Sultan Aulia. Kalau pakai ilmu syariat doang, ilmu zohir, tidak akan mencapai hakikat kamu. Dan tidak akan sampai kepada tujuan. Tidak akan sampai kepada tujuan. Wal ibadatu kamila bihima, dan ibadah yang sempurna bihima harus dengan pakai keduanya, pakai ilmu syariat, pakai ilmu marifat. La biwadihima, bukan dengan salah satunya. La biwadihima, bukan dengan salah satunya kan. Kama qala ta'ala, sebagaimana
firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ya'budun, menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Tegasnya liya'buduni liya'rifuni, supaya mereka mengenalku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Liya'rifuni, supaya mereka mengenalku, mengenal Allah. Paman la ya'rifu, barang siapa yang tidak mengenalnya, mengenal Allah. Kaifa ya'buduhu, bagaimana dia menyembahnya Allah. Bagaimana dia menyembah Allah. Jadi ibadah yang sempurna, wal ibadatu al-kamila bihima, ibadah yang sempurna itu harus dengan keduanya, dengan ilmu syariat, dengan ilmu ma'rifat. La biwahidihima, kata Syekh Sultan, bukan dengan salah satunya, tapi harus kedua-duanya. Tadi kalau dengan ilmu zuhir doang, itu nggak bakal sampai hakikat. La tahsulul hakikat wala yasilul maksud, nggak bakal sampai kepada tujuan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Zariyat ayat 56. Dia ripuni. Aman lam ya'rifhu kaifa ya'budu. Maka barang siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana dia menyembahnya Allah. Ma'rifatu, maka adapun ma'rifat inama, bahwasanya tuhsolu, diperoleh, dihasilkan, bikasbi hijabi nafsi, yaitu dengan kasbi, terbukanya, hijabun nafsi, hijabnya nafsu, an mir'atil qalbi, dengan cerminnya hati, bitasbihati, dengan ditasbih, dibersihkan tuh cerminnya hati. Payuro, maka terlihat kalau dibersihkan cermin hati tadi, payuro biha, di dalamnya, di dalam hati itu, jamalul kanzil mukhfi, jamalu, keindahan, kanzi, perbendaraan, mukhfi, yang tersembunyi, bisiril lubil qalbi, di dalam sirnya, lubil qalbi, lubnya, ya, isi di dalam hati, bisiril lubil qalbi, pada sir lubnya, itu hati di dalam apa, lub itu dalamnya hati, lubil qalbi, di dalamnya hati. Kama qala Allah Ta'ala di hadis qudsi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, kuntu kanjan mahfian, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, Pak tuh, maka aku suka, aku ingin, an u'rifa, diketahui, dikenal, fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk, likai u'rifa, supaya mengenalku. Palamma bayana Allah Ta'ala, maka tatkala Allah menjelaskan, Allah Ta'ala khalaqal insan, bahwa Allah menciptakan manusia, li ma'rifatihi, supaya manusia itu mengenalnya, supaya manusia itu mengenalnya Allah. Wajabat ay ma'rifatuh, maka hukumnya wajib untuk mengenal Allah. Jadi makrifat dihasilkan, diperoleh itu dengan terbukanya hijab nafsu kita dari cermin hati, dengan cara membersihkannya.
maka akan terlihat di dalamnya keindahan perbendaharaan yang tersembunyi di dalam rahasia dalamnya hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, kuntu kanjan mahfian, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, fahabbtu, maka aku suka, senang, an urifa, untuk diketahui, faholaqtu khalqa, maka aku ciptakan khalqa, makhluk, likai urifu, supaya makhluk itu mengenalku. Maka tatkala Allah menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu untuk mengenalnya, mengenal Allah, maka wajiblah ma'rifat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pembacaan kitab Sir Asrar Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Maka kita kasih judul ini, dua ilmu yang diturunkan kepada kita, yaitu ilmu syariat, ilmu marifat atau ilmu zuhir, dan ilmu batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.